Di dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar Bohong tekanan, Pak, kalau tidak ada paling tekanan. besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam kasus perkara atau apa? Dalam sepanjang karir dalam perkara ya, menangani tekanan kasus. kalau itu disuruh hentikan. Itu adalah. Berarti ketika disuruh Tapi menghentikan tidak kasus, sebenarnya saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga, yang sawit yang lama ya. Ini di belakangnya bintang 3, ya suruh datang dah ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini pengabdi, dan pengabdian saya yang terakhir, usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada, ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat Pak satu aja yang belakangan ini terjadi, ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua, bahwa mau mengganti para pemain korupsinya, atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong. Bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya, dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu sebetulnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Dan kan tidak harus ya. Saya tidak terima duit, kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain itu sudah satu tindak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan, jadi mohon maaf, nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu, tetapi ada fakta, ya. Kemudian kita buka, itu aja. Soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Jadi Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih Pak yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini, kayak gimana sih Pak? Gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara, termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan, ya, pidana apapun, apalagi korupsi.
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Kembali saya membacakan komentar netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, teman-teman langsung saja saya mulai dari komentar yang pertama dari Wiprabowo mengatakan, maju terus Bapak Jaksa Agung, uang bukan segalanya, tapi kita hidup ada yang tidak bisa disuap dengan uang, pertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Kejagung khususnya dalam lindungan rahmat Tuhan diberi kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Berikutnya ditolak oleh Bapak memang hebat, dunia semua hanya sementara. Sehat selalu buat Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin, sehat panjang umur. Itu contohnya pejabat yang amanah, sikat habis para koruptor yang ada di eksekutif dengan legislatif, disitulah tanpa koruptor yang bermain. Berikutnya, maju terus Pak, jangan dibiarkan negara ini hancur oleh ulah orang yang berduit. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan jatuh kepada orang yang hanya mementingkan golongannya sendiri dan rakyat semakin melarat. Sebutkan saja namanya siapapun oknum militer yang datang mengacang Bapak dan yang akan melululatnakan Kejaksaan Agung agar rakyat atau masyarakat tahu semangat buat Pak Baharudin terus ungkapkannya kebenaran, bekerja dengan kejujuran, dengan penuh amanah demi NKRI tercinta, selalu melindungi, menjaga Bapak. Selanjutnya, kalau betul ini keyakinan keberanian Agung, saya yakin sejarah Jaksa Agung akan dikenang selama hidupnya dan sampai matinya akan dikatakan pahlawan yang paling bersejarah dan yang paling tertinggi selama masa Presiden Soeharto sampai Jokowi alias Mulyono. Berikutnya, mudah-mudahan Bapak Kejagung jujur sampai dunia akhirat. Ingat, Pak Allah Maha melihat segala apapun yang Bapak perbuat. Kejujuran adalah menyelamatkan dunia sampai akhirat. Hargai kehendak rakyat dan Presiden Prabowo korupsi urus musnahkan di negara kesatuan Indonesia. Terima kasih Pak Jaksa, hargai sumpah rakyat kepada korupsi, hukum mati, dimiskinkan. Sebagai warga negara kami dukung Kejagung maju terus, pantang mundur untuk kebenaran dan tetap teguh hati. Maju terus Kejagung, pantang mundur siapapun orangnya yang korupsi, tangkap dan adili rakyat bersamamu. Syukur alhamdulillah kita dapat kejari yang sangat berani mengatakan salah bila salah, benar bila benar. Saya teringat omongan Bapak Baharudin mengatakan, saya tidak takut manusia, saya hanya takut kepada Tuhan. Kemudian sangat support Pak Kejagung untuk tegakkan hukum, kebenaran, keadilan, Pancasila, Undang-Undang 1945, seluruh rakyat NKRI berdiri di belakang Bapak. Kemudian, alhamdulillah masih ada orang baik yang berani menegakkan kebenaran. Sehat selalu Pak Jaksa Agung, semoga Allah selalu melindungimu. Teman-teman, kemudian semoga Jaksa Agung ini benar-benar serius dan mengungkap kasus hukum dengan tuntas. Ayo kita dukung Jaksa Agung ini agar kebenaran, keadilan sedikit dirasakan masyarakat. Semoga beliau selalu disehatkan dan dalam lindungannya dan tetap pada tekadnya. Kemudian, hormat untuk Bapak Jaksa, menghormati bangsa dan negara yang maha kuasa yang melindungi Bapak dan keluarga dan Jaksa demi keadilan bangsa dan negara. Nah, Bapak Kejagung yang sangat jujur dan berani, rakyat yang bukan mendukung Mulyono, semua akan mendoakan Bapak selamat dunia akhirat. Pak, semoga Bapak Kejagung dilindungi Allah. Jangan takut mati Pak Jaksa Agung, hidup cuma sekali, tunjukkan kumisnya seperti Antasari. Berikutnya teman-teman, jangan paut Jaksa Agung, jangan diambil haram hukumnya untuk dunia akhirat. Bravo, good job. Akan selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada mereka sekeluarganya yang membela kebenaran untuk rakyat Indonesia. Cepat diputuskan kasus korupsi yang merugikan negara, karena terlambat sedikit saja para koruptor itu akan diselamatkan oleh kelompoknya.
Demi menegakkan keadilan, juga takut pasti rakyat mendukung Bapak Jaksa. Sikat semua Pak Jaksa, jika terbukti mereka bersalah, tegaskan kebenaran, insya Allah Bapak dan keluarga selalu dilindungi. Bravo Pak Kejagung, semoga selalu amanah dan sehat selalu, salam keadilan. Bapak Kejagung Republik Indonesia ini sehat walafiat, lindungilah dan genggamlah kapanpun dan dimanapun beliau berada. Ini kan permainan Jokowi selama penjabat Presiden Republik Indonesia kedua periode. Oknum-oknum pejabat yang kena tekanan dengan suruhan Jokowi yang mau patuh sekarang ini rakyat Indonesia sudah tahu semuanya apa tindakan bangsa Indonesia yang bersatu. Jokowi harus ditindak tegas karena masalah ada dalam negeri. Karena ini sifat kejahatan yang berkedok pemimpin. Selanjutnya, saya salut dan mendukung langkah tegas Bapak Kejagung Republik Indonesia untuk memberantas koruptor yang rakus dan tidak puas dengan apa yang ada. Maju terus Bapak, bersihkan terus orang-orang yang bermental tidak bagus, beriman tapi tidak takut berada kepada Tuhan. Semoga Allah melindungi tugas dan pekerjaan Bapak. Pengadilan harus dibawa Presiden tidak percaya dengan hukum, libatkan rakyat untuk memantau. Semoga omon-omon jadi kenyataan, kasus yang ditangani kejaksaan dan dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Pak Jaksa Agung maju terus untuk memajukan negara Indonesia. Semoga kebenaran yang disampaikan Jaksa Agung ini yang kita buktikan saja benar atau tidak apa yang disampaikan beliau. Ke depan banyak koruptor yang bertindak berarti benar, tetapi kalau para koruptor besar pada bebas dan lolos berarti bohong. Kemudian maju terus ke Jaksa Agung, Rawe Rantes Malang, tak puntung jangan takut rakyat di belakang institusi hukum dan kebenaran. Kemudian teman-teman dari Dismawin mengatakan, Jokowi sudah bukan presiden, tolong Bapak pejabat negara tak usah takut dan tidak usah segan untuk bukan semua tekanan yang mungkin pernah dialami. Kemudian kalau keadilan ditegakkan kita bisa maju dan rakyat sejahtera. Mantap Jaksa Agung yang kredibel dan berintegritas, makanya ada keinginan dari DPR untuk membatasi kewenangan Jaksa Agung. Ini tujuannya untuk melemahkan Jaksa Agung sehingga banyak kasus-kasus besar yang tidak terungkap. Mari kita dukung Jaksa Agung untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran untuk bangsa ini yang sudah di darurat korupsi. Kemudian bukannya sekeluarga besar Bapak yang bangga, tapi rakyat Indonesia Pak, semoga keluarga besar Bapak selalu diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, itu adalah komentar dari netizen yang telah saya bacakan setentang dengan cuplikan video yang teman-teman tonton sebelumnya. Jika ada tanggapan yang lain, mari tinggalkan di kolom komentar. Salam hangat NKRI, harga mati.